Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Kadar ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Latar belakang. Media sosial merupakan sebuah media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan komunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan berubah menjadi dua arah atau dapat disebut sebagai dialog interaktif. Menentang dari tahun ke tahun kian berubah. Mentalitas generasi generasi X 1965 sampai 1980 yang merupakan generasi sebagian besar orang tua dari generasi Z 1997 sampai dengan 2012. Generasi mahasiswa saat ini cenderung dinilai keras dan tekun dibandingkan dengan remaja generasi Z yang lebih sering membagikan keluhan dari berbagai aspek kehidupan mereka di berbagai tempat terutama di sosial media. Sosial media mulai marak digunakan dari usia yang dini oleh generasi Z, yang merupakan generasi yang tumbuh di tengah era teknologi digital. Sejak usia remaja awal, banyak dari mereka telah memiliki akses ke smartphone dan platform sosial media. Hal ini membuka jalan bagi eksplorasi identitas online, interaksi dengan teman sebaya, dan berpartisipasi dalam berbagai komunitas online. Namun, dampak penggunaan sosial media pada usia yang dini juga perlu diperhatikan. Generasi Z dapat terpapar dengan cepat pada berbagai konten, baik yang positif maupun negatif. Mereka dapat dengan mudah terpapar pada isu-isu seperti bullying online, body image issues, dan kecanduan layar yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional mereka. Selain itu, penggunaan sosial media dalam jumlah berlebihan pada usia yang dini dapat mengganggu konsentrasi belajar dan perkembangan sosial secara offline. Yang selanjutnya, kenapa sih sosial media mempengaruhi mentalitas remaja? Yang pertama, pengaruh sosial media terhadap mentalitas remaja adalah suatu perbincangan yang semakin mendalam dan kompleks seiring berkembangnya teknologi digital. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengkaji bagaimana sosial media mempengaruhi mentalitas remaja dan berbagai aspek tersebut berdampak pada cara remaja berpikir, merasa, dan bertindak. Pertama-tama, perbandingan sosial adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi mentalitas remaja melalui media sosial. Sosial media seringkali berfungsi sebagai wadah bagi orang untuk memamerkan momen-momen terbaik dalam hidup mereka. Hal ini dapat menciptakan perasaan kurangnya kepercayaan diri dan kebahagiaan di antara remaja yang melihat kehidupan orang lain sebagai lebih sempurna atau bahkan iri dengan pencapaian dan keberuntungan orang lain. Hasilnya, remaja sering merasa tertekan untuk mengejar standar yang tidak realistis. Selain itu, masalah cyberbullying dan pelecehan online merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan mental remaja. Pesan-pesan negatif, komentar jahat, dan intimidasi di platform sosial media dapat merusak harga diri dan kesehatan mental mereka. Mereka mungkin merasa terisolasi dan takut untuk berbagi pengalaman mereka karena takut menjadi sasaran bullies atau dalam kasus yang ekstrim. Mendorong pemikiran tentang bunuh diri bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tidak hari tanpa membuka media sosial. Perlu kita ingat bahwa penggunaan berlebihan dan adiksi terhadap media sosial dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental remaja. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan online dapat mengganggu pola tidur, mengurangi produktivitas, dan bahkan menyebabkan ketergantungan digital. Remaja mungkin merasa terikat untuk terus-menerus memeriksa dan merespon platform sosial media mereka. Menghabiskan berjam-jam setiap hari di depan layar, ini dapat mengarah pada masalah tidur, gangguan konsentrasi, dan kecemasan. Informasi yang tersebar di sosial media seringkali tidak diverifikasi dan dapat menjadi sumber penyebaran desinformasi. Remaja yang terpapar pada berita palsu atau pandangan ekstrim dapat memengaruhi cara mereka memahami dunia dan isu-isu tertentu. Ini dapat menyebabkan polarisasi dan konflik dalam pemikiran mereka, serta mengganggu pemahaman yang sehat tentang isu-isu yang kompleks. Selanjutnya, dampak yang diberikan oleh sosial media terhadap mentalitas remaja. Sosial media memiliki dampak yang signifikan pada mentalitas remaja, dengan efek yang berkisar dari dampak negatif hingga dampak positif. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi dampak tersebut, serta memberikan beberapa contoh dan bukti yang relevan. Contoh dampak negatif yaitu yang pertama bullying online. Sosial media juga merupakan tempat terjadinya cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi secara online.
Perbandingan sosial. Remaja seringkali merasa tertekan oleh perbandingan sosial di sosial media. Mereka melihat gambaran kehidupan yang sempurna dari teman-teman mereka dan selebriti, yang dapat memicu perasaan kurangnya kepercayaan diri dan kebahagiaan. Hal ini dapat mengarah pada depresi dan perasaan rendah diri. Dampak yang diberikan oleh sosial media terhadap mentalitas remaja, yaitu yang pertama dampak positif, ada konektivitas sosial. Sosial media memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan teman sebaya, terutama jika mereka bersekolah jauh atau memiliki jadwal yang sibuk. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial dan membantu mengurangi perasaan isolasi. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran sosial. Sosial media juga dapat menjadi platform platform untuk menyuarakan isu-isu sosial dan politik yang penting bagi remaja. Yang ketiga, pembelajaran dan kreativitas. Beberapa remaja menggunakan sosial media untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan minat mereka. Platform seperti YouTube dapat digunakan untuk mengeksplorasi hobi, seni, atau keterampilan baru. Selanjutnya, cara penggunaan sosial media agar tidak memengaruhi mental secara aktif. Untuk penggunaan sosial media tanpa memengaruhi mental secara negatif, sangat penting untuk mengatur cara penggunaan dengan bijak, seperti menghindari penggunaan sosial media sebelum tidur, dapat membantu mencegah gangguan tidur, dan menjaga kualitas istirahat. Selain itu, Dr. Routledge juga menyoroti pentingnya memeriksa daftar teman dan pengikut di akun sosial media, serta menghilangkan pengikut yang tidak dikenal. Ada beberapa praktik yang dapat diterapkan seperti menentukan batasan waktu harian atau mingguan untuk penggunaan sosial media, mengingat bahwa interaksi langsung dengan teman, keluarga, dan aktivitas luar ruangan juga sangat penting. Berusaha untuk mengalokasikan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah bahwa apa yang dilihat di sosial media seringkali adalah gambaran selektif dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Kami harus mencoba untuk tidak terlalu terpaku pada perbandingan sosial dan fokus pada perkembangan pribadi. Tetapi, hal terpenting adalah edukasi dan menyadarkan dari diri kami sendiri, memahami dampak psikologis dari media sosial, dan mencari sumber daya yang dapat membantu kami menggunakan sosial media dengan baik.